Saya jelaskan secara singkat saja ya. 183. Kutiba alaikumu syiyam. Diwajibkan bagimu saum. Untuk apa? La'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. 1. Takwa. Itu target yang pertama. 2. 184. Dengan turun ayat ini, dulu aturan saum Ramadan boleh milih dulu. Boleh memilih. Dulu itu begitu. Tahun kedua di Madinah boleh memilih. Yang mau saum, yang tidak mau saum memberi makan miskin. Begitu dulu. Disebutnya wajib mukhayyar. Wajib tapi boleh milih. 184. Boleh saum, boleh sedekah. Tapi wa antasumu khairun lakum. Jika kamu pilih saum itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, berilmu. Jadi Allah mengharapkan Bapak Ibu punya ilmu, yang mana dengan ilmu itu kita paham saum ini baik untuk kita. Jadi target kedua ilmu. 185 turun. Dengan turunnya ayat ini menghapus hukum yang sebelumnya. Asalnya saum Ramadan itu boleh memilih, wajib mukhayyar. Sekarang tidak ada memilih, semuanya harus saum. Mutlak kewajibannya, kecuali nanti ada yang udzur syar'i ya. Udzur syar'i, sakit, sapar, kalau perempuan nipas, menyusui begitu ya. Atau bapak kewalahan karena sudah sepuh, itu boleh ada yang kodok nanti. Kalau sakit sapar kodok. Kalau nipas juga kodok. Kalau menyusui atau lansia yang sudah repot itu fidyah ya, membayar 1 kali makan dalam 1 hari. Nah, dengan turun 185 ini, maka semua orang yang tidak punya udzur wajib saum, tidak boleh lagi memilih. Kenapa diwajibkan secara mutlak? Karena meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah sama dengan meningkatkan syukur. Makanya ujung ayatnya la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. 186 aneh bin ajaib. Ini adalah ayat tentang doa, tapi terselip di tengah-tengah rangkaian perintah ibadah saum. Karena nanti ada kaitan Bapak Ibu antara saum dengan doa. Orang yang sedang saum doanya diijabah? Ijabah, hati-hati. Orang yang berbuka saum juga ada saatul ijabah, saat-saat ijabah doa. Itu hadis dari Rasulullah SAW ya. Naon inda fitrihi tanya innal lisoimin inda fitrihi du'aun la turaddu. Sesungguhnya bagi yang saum ketika berbukanya. Fitrun itu iftar tema sarapan, makan. Makanya Idul Fitri itu ada yang mengatakan kembali sarapan begitu ya. Nah, karena 1 Syawal itu kita kembali makan. Ada juga yang mengatakan fitrun itu Idul Fitri dari kata fitrah, yang artinya suci ya, sesuai fitrah manusia. Itu betul, tapi bukan dari makna nama Idul Fitri. Kita kembali suci di 1 Syawal dari hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Jadi bersih seperti fitrah itu bagi orang yang saum. Bukan semata-mata ikutan Idul Fitri gitu Pak. Ya. Karena nuju sholat id tadi lapang, nutara sholat ge aya. Tanya. Sok nutara sholat, ketika sholat Idul Fitri di lapang aya? Aya. Bahkan bajunya juga baru. Ya. Eta ngabelaan hoyong sholat id di lemur Pak. Ya, padahal sholat id itu hukumnya sunnah. Sambil mudik di jalan Pak, dari pagi sampai sore, duhur, asar, maghrib, isya lewat ke sholat seta. Padahal itu mah wajib. Itu anehnya, itu mana nu wajib, mana nu sunnah. Padahal nu sunnah diudag gitunya. Nah, maka Bapak Ibu di antara saatul ijabah, saat-saat diijabah doa adalah ketika kita berbuka saum. Makanya ketika berbuka saum sudah berdoa, sudah membatalkan saum, kita berdoalah lagi ya. Berdoa deui, kenglah bala-balana ulah ka disalawatkeun. Ngadoa deui karena itu saatul
ijabah. Aduh, saat diijabah doa. Nah, sudah. 187 la'alahum apa? Oh ya, 86 itu diakhiri dengan la'alahum yarsyudun. Betul ya? Terima kasih Pak Haji. Jadi supaya Bapak Ibu menjadi orang yang rasyid. Rasyid itu selalu dalam petunjuk Allah. Selalu dalam keridhaan Allah. Apa yang Bapak pilih, apa yang Bapak tentukan, ya, itu selalu cocok dengan apa yang Allah ridho. Tidak pernah bertentangan dengan keridhaan Allah. Itu orang-orang rasyid. Orang yang selalu dalam petunjuk, ya. Apakah sulit menjadi orang rasyid? Tentu saja sulit. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan. Bapak Ibu selalu dalam keridhaan Allah. Apapun yang kita lakukan tidak pernah salah. Bagaimana caranya? Harus sering berdoa ini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya. Makanya doa itu kata Allah di ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah Muhammad, aku ini dekat. Dekat, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah semua doa yang dipanjatkan kepadaku. Bagaimana supaya kita doanya diijabah? Karena ini janji Allah. Tidak mungkin Allah berbohong. Karena itu kalau Bapak dan Ibu sudah sering berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan, mohon maaf, kesalahan bukan pada layar televisi Anda. Artinya, bukan salah Allah, tapi ada sesuatu di dalam diri kita. Mungkin apa yang kita makan, mungkin apa yang kita pakai, mungkin keseharian kita, mungkin cara kita berdoa, banyak faktor. Atau mungkin kita belum pantas menerima. Cek Bapak tuh, ya Allah, saya ingin lancar usaha, lancar rezeki, kaya raya. Saur Allah, Pak, kalau Bapak kaya raya, Bapak lupa nanti ke masjid. Makanya dibiarkan dulu Bapak menuntut ilmu sampai Bapak sadar bahwa masjid itu penting dan tidak pernah akan meninggalkan masjid, baru Bapak dibuat sukses bisnis gitu. Ditangguhkan gitu ya, sampai pantas menerima. Jadi doa itu ada yang langsung dikabul, ada yang ditangguhkan sampai pantas menerima, ada yang diberikan di akhirat nanti. Jadi ada nanti pahala susulan. Bu, ini pahala tambahan. Kata ibu, pahala apa ini? Pahala berdoa dulu di dunia. Dan orang-orang yang menerima pahala tersebut akan menyesal kenapa tidak lebih banyak berdoa. Botak nggak doa sama Pak tiap hela napas kalau bisa. Apa saja meskipun hal yang sepele ya. Nah, doa kalau ya Allah. Sekedik-sekedik, ya Allah. Sekedik-sekedik, ya Allah, gitu Pak. Ya. Hujan, ya Allah, mugia barokah. Gitunya. Kecepet-cepet, ya Allah, mugia jantan kiparat dosa. Gitu ya. Ninggal naon ya Allah. Ninggal naon ya Allah, gitu Pak. Ya, itu. Jadi berdoa bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabul. Tapi berdoa adalah ciri bahwa kita adalah hamba Allah. Makanya sabda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, bukannya aku takut doaku tidak diijabah, tetapi aku takut, yang aku takutkan, aku berhenti berdoa kepada Allah. Eta. Terus sekarang ngadoa ke Allah, sholat, Assalamualaikum belecir, tahu. Ya sholatnya salah sama doa apanya? Sholat pakai doa. Nah ini 186 Rasyid. 187 takwa disebut untuk yang kedua kali. La'allahum yattaqun, takwa. 188 ilmu disebut untuk yang kedua kali. Wa antum ta'lamun, ilmu. Berarti dari 6 ayat disebut 4 sifat. Bapak Ibu ya. 1 takwa, 2 ilmu, 3 syukur, 4 rusdun. Sudah. Masih ada 15 menit lagi sebelum tanya jawab ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mungkin tidak akan selesai hari ini. Ya. Penjelasan tentang 4 sifat tersebut ini ya. Takwa, ilmu, syukur dan rasyid. Karena nanti di ilmu dan di rasyid itu agak panjang. Mungkin di takwa dan syukur Bapak Ibu tidak akan terlalu asing ya penjelasannya. Tapi di ilmu dan rasyid itu ada beberapa hal penting yang harus dibahas secara mendalam gitu ya. Jadi
Insya Allah kita kan pertemuannya tiap hari Ahad ya. Apakah di hari lain ada kajian menjelang buka? Ada tidak? Tidak ada. Tidak. Ahad. Abdi Hungkul? Belum ada. Oh iya. Ya, baik. Oh iya. Boleh. Ya, tapi tidak. Biasanya di tempat lain juga saya mengisi, jadi bagi-bagi bagi-bagi waktu, Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lihat inilah saum dan kekuatan. Jadi strategi ketiga ini cukup sulit memang, tetapi jika Bapak dan Ibu berhasil meraih 4 target ini, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan kekuatan yang besar di dalam jiwa, ya, dalam jiwa. Nah, kita mulai bahas terkait dengan lapad saum dulu. Ada lapad saum, ada lapad siam. Ini tidak usah bingung lah. Kalau ini bekas kajian santri, jadi agak rumit tentang derivasi kosakatanya, Pak ya, pembentukan kata jadian begitu. Tapi Bapak Ibu tidak usah rumit lah. Saya simpulkan saja. Saum, kalau disebut saum, Pak, Bu, dalam Quran, artinya menahan secara umum. Saum. Tapi kalau siam itu menahan secara khusus. Bapak menahan apa saja, lihat, itu disebut saum. Tarku to'am, menahan makan, minum, nikah, dan berkata-kata. Tidak berbicara pun bisa disebut saum. Bapak hoyong kajamban, ditahan. Nah, saum itu secara bahasa. Tapi kalau saum yang dimaksud adalah saum Ramadan, saum Senin Kamis, saum Daud, itu siam bahasa Quran mah. Makanya di Al-Baqarah 183 disebut kutiba alaikumu siam. Jadi siam lebih khusus, saum dalam syariat Islam, dalam fikih ilmu ibadah. Nah, ini. Jadi siam merujuk pada arti yang lebih spesifik. Al-imsak, menahan, anil akli wasyurbi wal jima, dari makan, minum, dan jima, min tulu'il fajri, dari terbit matahari, ila gurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati, dengan disengaja. Ya, ma'aniyate, dihaja, memang sudah berniat untuk saum dari sejak sebelum subuh. Gitu. Nah, contoh pakai dalil, mana buktinya? Kalau saum itu umum, siam itu khusus. Saum dalam Quran hanya disebut satu kali saja, di surah Maryam ayat 26. Jadi kata para ulama ahli tafsir, Bu, lapad saum, sod, waw, mim, itu hanya disebut satu kali, ya. Apa ini? Ayat tentang apa? Tentang Siti Maryam alaihissalam yang melahirkan. Allah berfirman, fakuli, maka makanlah, hei Maryam, washrobi, dan minumlah, waqarri ainan, dan gembirakanlah hatimu. Sok barang tuang, sok ngaleut, sok sing gumbira. Fa imma taroyina minal basyari ahadan, jika kamu bertemu seseorang, faquli, katakanlah oleh kamu, inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernadar kepada Allah untuk saum. Saum apa di sini? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berkata-kata kepada siapapun hari ini. Jadi saum di sini menahan kata-kata, bukan saum ibadah puasa yang kita kenal. Tidak mungkin kalau saum syariat fikih naon pancikeneh barang tuang eta. Pakuli wasrobi nya banyak. Makanlah dan minumlah, artinya bukan puasa syariat agama ini. Ini saum arti menahan secara umum. Ya. Sedangkan siam khusus. Al-Baqarah 183 kutiba alaikumus siam. Al-Baqarah 187 uhilla lakum lailata siam, dan seterusnya. Ini disebut 9 kali kalau siam ya di dalam Al-Qur'an. Terus, jadi saum umum, siam khusus ya. Saum menahan apa saja, lebih umum saum itu daripada siam. Siam digunakan untuk arti puasa secara fikih ya. Itulah. Sok simpulkeun, kesimpulannya setiap siam itu saum, tapi tidak setiap saum itu siam. Nah, maka
Saum atau siam ya yang kita laksanakan akan menghasilkan 4 sifat: takwa, ilmu, syukur, dan rusdun. Kela tawa hadir. Nanti takwa itu, ilmu itu, syukur itu, rusdun itu bisa dilatih di bulan Ramadan. Semuanya memberikan efek positif secara personal, individual. Seorang pribadi muslim yang hebat, bahkan juga secara komunal, secara masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu, rakyat Indonesia semuanya bertakwa. Wih, hebat banyak. Semuanya berilmu, semuanya tingkat ibadahnya tinggi, syukurnya hebat, dan semuanya menjadi orang yang rasyid. Tidak bisa terbayangkan peradaban yang luar biasa. Tersambungnya kerajaan bumi dan kerajaan langit. Nanti Allah berjanji di surah Al-A'raf tuh. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu, bayangkan Indonesia apa ya? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa semuanya. La fatahna alaihim, kami bukakan bagi mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Hujannya berkah, tanahnya berkah, tanamannya berkah, pohon-pohon berkah. Sekarang coba lihat, apakah keberkahan itu terlihat atau sedang ditahan? Hujannya membawa bencana, apa ya? Bencana di mana-mana. Pohon tidak ada yang berbuah. Tanah rusak. Kan kata ahli tanah, pH di tanah di Bandung, di kota ini sudah rusak, Pak ya? Sudah rusak karena polusi, karena sebagainya. Ya, artinya kalau keberkahan itu ada kaitan dengan kesolehan penduduknya, dan di Indonesia kita ini tidak melihat, mohon maaf, keberkahan ya di alam itu, berarti di Indonesia ini sedang ada masalah pada kesolehan penduduknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi 4 sifat ini hebat Pak ya, bisa dilatih dengan saum dan ibadah lain di bulan Ramadan. Satu saja dulu ya, takwa. Mana takwa Pak? Nah tadi deui banyak, kelas kedapanya. Takwa. Nah, ini. Takwa itu apa? Hati-hati. Oh, segitulahnya. Hati-hati takwa teh. Yang wajib, bagaimana hati-hati kepada yang wajib? Dijaga kesempurnaannya. Yang sunnah tidak ditinggalkan. Hati-hati itu diborong Pak ya. Karena ibadah sunnah itu bisa menambal ibadah wajib yang tidak sempurna. Yang haram tentu saja dijauhi, ditinggalkan. Yang makruh juga terasa haram ya. Dan yang mubah itu dipilih-pilih. Hati-hati kepada perkara yang mubah. Tuh. Jadi takwa itu dilengkapi wa yatimmu dzalika bitarki ba'dil mubahat, dengan meninggalkan sebagian perkara mubah. Kalau Bapak melaksanakan perkara mubah menyeret pada pahala, boleh. Bapak tidur siang, tidur hukumnya mubah. Kenapa Bapak tidur siang? Nanti malam ganjil, Bapak mau ihyaul lail, menghidupkan malam, mencari kemuliaan. Maka tidurnya Bapak itu meskipun mubah, tapi jadi berpahala, jadi ibadah. Tapi kalau maling, ngameh cenghar, engke penting nyokel jendela, tidur dulu siang hari. Maka tidurnya jadi maksiat itu. Maka jangan nyokel jendela nake bismillah heula di Pak. Bismillah. Eta mah tidurnya maksiat. Mohon maaf. Ya. Jadi takwa itu hati-hati pada perkara mubah. Hati-hati Bapak Ibu, makanya tadi yang lago, yang rofas, yang goflah bisa merusak saum. Ternyata takwa ini bisa dilatih dengan saum. Bapak Ibu ketika saum pasti hati-hati kepada yang mubah. Ya, di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, punya makanan halal, punya kita, makan hukumnya mubah. Tapi karena sedang berpuasa, sedang saum, berani tidak makan? Tidak berani, padahal sendirian banyak. Karena Allah tidak ridho, Allah ridhonya nanti maghrib. Maka ibu tidak berani menyentuh
makanan yang sudah dimasak itu. Duh, sampai jam 5 cek ibu teh. Tidak berani. Tuh, saum melatih takwa. Hati-hati kepada perkara mubah. Berarti kalau penduduk Indonesia saumnya sudah bagus, takwanya sudah tercapai, tidak mungkin ada koruptor. Karena koruptor itu mengambil perkara yang haram. Ini saum supaya takwa itu jangankan yang haram, yang mubah saja hati-hati ya. So Pak, ada lagi penjelasan dari Ali bin Abu Thalib. Takwa itu 4 komponen terangkum di dalam orang yang bertakwa. 1, al-khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah yang maha gagah, jalil, yang maha gagah. 2, wal amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan apa yang tanzil diturunkan, Al-Quran dan Sunnah. 3, ar-ridho bil qalil. Ridho dengan pembagian yang sedikit. Ini sulit nanti menjelaskan banyak tentang rezeki. 4, wal istidadu liyaumi rahil. Selalu bersiap-siap menghadapi hari perjalanan panjang. Ar-rahil, perjalanan. Maksudnya mending sok aya disebut rihlah perjalanan banyak. Maksudnya hari akhirat, karena akhirat adalah perjalanan panjang. Ketika kita wafat, bapak ketika meninggal, ibu ketika meninggal, saya ketika meninggal, itu hanya pindah alam. Jadi meninggal bukan sesuatu yang menakutkan, ngalih alam. Dari alam dunia ke alam barzakh. Yang menakutkan apa? Tidak bisa di alam barzakh kita beramal lagi. Itu kalau kurang bagaimana nanti? Tidak ada. Sekarang waktunya beramal. Tidak akan ada perhitungan apa-apa. Tapi nanti di akhirat waktunya perhitungan. Tidak akan ada lagi amal tambahan. Makanya orang cerdas itu dari sekarang istidadul yaumir rahil. Bersiap-siap untuk hari yang panjang. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis ketika sakaratul maut. Abu Hurairah tidak berhenti menangis. Ditanya oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Ya Abu Hurairah, ya kenapa? Kaifata beki, kenapa engkau menangis? Berbahagialah, engkau adalah sahabat Rasul, engkau dijanjikan masuk surga tidak dihisab, engkau begini begitu disebut-sebut kebaikannya. Tapi Abu Hurairah tetap menangis. Setelah tangisannya reda, Abu Hurairah menjawab, kenapa saya menangis? Karena perjalananku sangat jauh, bekalku sangat sedikit. Nah itu. Tadi Abu Hurairah, pun Abu Janda kumaha? Cek mah boro-boro nangis banyak, nggak sebelen. Nah, ya. Nah, jadi 4 komponen ini adalah ciri orang yang sudah bertakwa. Dia takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Bagaimana ciri yang takut kepada manusia? Tidak berani melaksanakan Islam yang benar di hadapan orang lain. Contoh, ibu ka warung tadi tiung, ku bapak teh, si ibu tadi tiung. Ada 2 pilihan dari bapak, apakah diam, cuek, karena takut kepada ibu, atau menegur ibu karena takut kepada Allah. Itulah takut kepada Allah. Maka bapak menegur, bu, ditiung atuh, tibu bulucun, pupurikilan, gitunya. Karena selembar rambut ibu terlihat orang lain yang bukan mahram, bapak engke ketempuhan di akhirat. Itu bapak takut kepada Allah. Tapi mun bapak, bu, aduh, gitu ya. Itu bapak bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada ibu, itu. Bohong. Kepada anak juga sama, ya. Anak kita melakukan kesalahan, bapak tidak menegur, berarti bapak dikalahkan. Rasa takut bapak kepada Allah dikalahkan kasih sayang kepada anak. Ya, itu bukan sayang yang benar. Nah, berat tidak Pak? 1, 2, 3, 4, berat tidak? Berat banyak. Harus takut kepada Allah, harus beramal sesuai dengan Quran Sunnah. Artinya kalau ada amalan yang tidak ada di dalam Quran Sunnah, tidak boleh diamalkan. Harus ridho dengan pembagian yang sedikit. Apa maksudnya? Rezeki itu kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Ya, geura sok sakali deui. Rezeki itu kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Habis saja dimakan sendiri. Kalau sedikit saja tidak cukup menyelamatkan bapak di dunia dan akhirat.
Bapak pelit, ibu pelit, rezeki dimakan semuanya. Kita punya 100.000, berat eta ngaluarkeun sodakoh Pak. Sepertiga we nya siga Salman Al Farisi. Sepertiga dari 100.000, 30.000. Infak 30.000 hese Pak. Kantenan pami dipasihan 1 miliar. Sepertiga dari 1 miliar 300 juta. Ngaluarkeun 30.000 hese eta mah komo 300 juta tuh. Makanya harta itu daripada kita tidak bisa mengelola dengan baik antara dunia dan akhirat, lebih baik tidak punya kalau tidak bisa ya. Islam tidak mengatur bapak ibu mau sekaya apa silakan. Juhud itu bukan harus miskin, bukan begitu. Juhud itu engkau meletakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Jadi Islam tidak mengatur mau sekaya apa silakan. Abu Bakar kaya raya sekali, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya sekali. Bukan miliarder lagi, bilioner. Tapi Islam mengatur seberapa banyak bapak dan ibu mengkonsumsi kekayaan. Karena apa yang kita miliki disebutnya milkun, milik. Ini tidak dihisab. Tapi yang dihisab adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak. Dan itu bahasa Qur'annya adalah rizqun, rezeki. Apa saja rezeki itu? Umur yang makmur, ilmu yang bermanfaat, kesehatan fisik, kenikmatan jasmani, pasangan dan turunan, pekerjaan, amanat jabatan, harta benda. Tuh harta mah salah satu bentuk rezeki, ya, tempat tinggal, sahabat, tetangga, lingkungan, itu semua juga rezeki. Kalau semua rezeki ini dipakai untuk menyembah Allah, mamina syukur gitu. Tangke nu kadua syukur aja, terus takwa syukur. Nah jadi apa namanya, ridho dengan pembagiannya sedikit itu begitu. Jadi bapak ibu, apa rahasia Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya raya tapi masuk surga tidak dihisab? Aneh itu Pak. Anehnya, bukankah kekayaan itu memberatkan di timbangan hisab? Ya, itu Quran yang mengatakan timbangan itu akan menghisab bapak dan ibu secara detil. Semakin orang kaya, semakin dia lama dihisabnya. Makanya kata Nabi, ringankanlah beban, ringankanlah bebanmu di akhirat. Ini anjuran berinfak, anjuran bersedekah. Nah, jadi sedekah itu ada dua, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan, zakatnya. Kalau yang tidak beraturan, infak begitu. Infak bisa lebih besar dari zakat. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq orang kaya raya tapi masuk surga tidak dihisab. Kenapa? Karena tidak dikonsumsi terlalu banyak. Kekayaannya itu, tapi habis untuk fisabilillah. Jadi yang dimakan itu sama dengan orang-orang lain, sama dengan orang yang miskin yang disebut kalau di kita disebut beasnya beas we Pak, yang wajar lah begitu ya. Tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu buruk begitu. Beras yang wajar, lauk pauk wajar. Orang lain makan itu, kita juga makan itu. Sabunnya sabun Pak, asal bersih daki we atuh. Wajar, jam tangan, pakaian, semuanya wajar. Itu insya Allah Bapak selamat dari hisaban harta. Karena kita meskipun kaya raya, tapi yang kita konsumsi secukupnya saja. Sebatas terpenuhi basic need, kebutuhan dasar. Itu kunci keselamatan dalam memiliki harta. Kalau tidak bisa seperti itu, maka hawa nafsu kita akan bergejolak. Kita akan makan semuanya harta itu dan kita ingin terus menambah. Maka inilah orang-orang yang celaka. Allah sebutkan di surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan terus ingin menambah banyak. Berlomba-lomba memperbanyak sampai masuk ke liang kubur, sampai mengunjungi alam kubur, baru kamu berhenti. Jadi motivasi manusia bekerja itu pasti motivasinya menambah. Ya. Semuanya juga bekerja itu motivasinya menambah. Islam datang merubah pola pikir bagaimana jadi ridho dikurangi. Para sahabat itu pola pikirnya sudah dirubah oleh Nabi.
Salah satu kesuksesan Rasulullah adalah merubah pola pikir yang tadinya para sahabat pun bersifat berpikir materialistik, ingin menambah. Bagaimana jadi ridho dikurangi itu? Yang tadinya matematis pikirannya dirubah jadi bagaimanapun dunia ini, akhirat tetap jauh lebih baik. Teh ajaran Nabi Muhammad SAW yang sukses. Nah, sudah Bapak Ibu, jadi ini berat ya, berat sekali. Karena itu motivasi imbalan takwa itu sangat besar, hebat. Lihat di surat At-Tolak, saya tutup dengan ini ya. Surat At-Tolak ayat 2, 3, 4, 5. 4 ayat ya, dari ayat 2 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhrajan. Tempat keluar. Maksudnya dari segala permasalahan. Kalau Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, di mal-mal, di hotel, di Arab itu ada pintu darurat exit. Nah, tulisan Arabnya makhraj, gitu ya. Jalan keluar. Kalau belajar ilmu tajwid, ada makhraj, huruf, tempat keluar hurufnya. Nah, jadi orang yang bertakwa diberi jalan keluar dari permasalahan. Makanya kalau Bapak Ibu kita semua dirundung masalah, bagaimana caranya supaya mendapat solusi? Tingkatkan ketakwaan. Sudah, ini nanti dapat makhraj. 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami berikan rizki. Ingat, bentuk-bentuk rizki itu beragam, bukan hanya harta. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Rezeki tidak pernah berhenti dialirkan oleh Allah kepada kita. Tetapi rezeki sering berubah bentuk. Kalau dia berkurang di satu aspek, sebetulnya bertambah di aspek lain. Karena pandemi corona ini banyak orang di PHK, tidak punya pekerjaan, maka tidak punya gaji, tidak punya penghasilan uang, berkurang penghasilan. Tapi bertambah di aspek lain, sehat misalkan. Kita tidak punya uang, tapi sehat, tidak ke rumah sakit, tidak bayar pengobatan, dah sehat, itunya. Orang lain punya uang, uangnya banyak, tapi tidak punya sehat. Lalu dia berobat ke rumah sakit, uangnya dipakai untuk pengobatan, ujung-ujungnya sehat. Saminya, hasil akhirnya sama. Tapi manusia kadang tidak mau paham begitu. Mengatakan can aya rezekina, hati-hati mengatakan begitu. Maksud can aya rezeki teh can aya duit nah gitu. Padahal rezeki itu tidak pernah berhenti. Kalau rezeki berhenti kita wafat, ya, mati. 3, di ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan dari urusannya mudah. Ini sifat dari makhrojan yang tadi, jalan keluar. Karena jalan keluar ketika diberikan bisa jadi tidak mudah. Ibu punya penyakit misalkan, bisa sembuh, bisa. Bagaimana? Operasi 3 kali, kan sulit jalan keluar. Nah, kalau bertakwa, Allah buat mudah. Ibu punya penyakit, kenal orang, ramuan herbal, diseduh, sembuh, sudah mudah. Ya. 4, di ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'jim lahu ajron. Dihapus semua kesalahannya dan diganti dengan pahala yang besar. Awalnya ku takwa, Pak. Kalau Bapak bertakwa kepada Allah, 4 hal tadi dilaksanakan, dosa kita hilang, diganti dengan pahala besar. 5, di Ali Imran 133. Wasari'u, bersegeralah Bapak Ibu, ila magfiratim mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah pada jannah, surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seperti langit dan bumi. Surga yang seperti langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. 5, Pak, motivasi takwa nyage berat, diberi motivasi ku Allah. Kalau Bapak dan Ibu berhasil takwa, 1, diberi jalan keluar dari setiap masalah. 2, rezeki dari arah yang tidak disangka. 3, kemudahan solusi dari setiap masalah. 4, dosanya hilang, diganti dengan pahala besar. 5, disediakan ampunan dan surga yang dijanjikan.
haji. Nah, paingan atau takwa berat dan imbalannya pun besar ya. Dan saum bisa melatih takwa. Toslah takwa. Itu insya Allah Bapak Ibu ya, kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk meningkatkan ketakwaan selama ibadah di bulan Ramadan. Berarti 3 lagi, ilmu, syukur, dan rasyid. Mudah-mudahan ada umur untuk mengkaji yang belum tersampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak, Pak Haji. Tekenging nu hese, magi teu aya nu nyuguhan cai. Ya. Kenapa? Yang memudah supaya kita itu jadi berat itu. Ya. Pakai setan. Ya. Kenapa setannya kita dipaikan aja sama Tuhan? Iya betul. Ya. Bagus. Betul. Jadi artinya sengaja setan itu diciptakan tiba-tiba bisa membuat kita kan. Betul. Karena paling senang orang yang berbuat baik kan. Ya. Jadi tidak bisa dipahami Bu ya, secara logika begitu ya. Bagus. Nah, pertanyaan Pak Haji sulit ini. Jadi Bapak Ibu, manusia digoda setan. Setan itu sifat ya. Sifat dari siapa? Minal jinnati wan nas. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Lalu kenapa Allah biarkan setan itu menggoda kita? Jawabannya untuk ujian. Lalu kenapa Allah menguji kita? Kenapa tidak membiarkan kita semua soleh? Tanya. Jawabannya karena Allah sudah punya makhluk seperti itu. Allah sudah menciptakan para malaikat yang diciptakan hanya untuk taat, soleh semuanya. Di surah At-Tahrim disebutkan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Tidak ada satupun setan yang bisa mengganggu malaikat. Seperti tadi yang Pak Haji katakan, tidak bisa setan mengganggu malaikat. Maka kita bukanlah malaikat. Allah menginginkan ada makhluk lain selain malaikat yang dia bisa melakukan taat atau melakukan maksiat dalam satu kesempatan yang sama. Free will, punya kebebasan memilih. Coba Bapak, pintu yang kalau kita buka itu harus dibuka, dipencet, dengan pintu yang kita biarkan tiap ada orang dia buka sendiri, kan lebih canggih yang terbuka sendiri. Malaikat itu mohon maaf bukan merendahkan malaikat ya, makhluk yang tidak canggih sebetulnya secara derajat di sisi Allah, karena mereka diciptakan untuk taat. Tapi kalau manusia dia taat ketika dia bisa bermaksiat, ketika bisa menolak. Maka kita ini makhluk yang lebih canggih sebetulnya dari malaikat. Karena itu malaikat melayani kita. Karena kita lebih sulit ujiannya. Gitu Pak Haji ya. Jadi Allah menginginkan Pak Haji memang makhluk yang bisa memilih. Kemampuan memilih ini yang Allah harapkan dari kita. Jiwa kita yang memilih. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah pemilik jiwa yang paling bagus. Dan Allah pun memiliki koleksi jiwa-jiwa manusia yang bagus, sampai yang paling buruk tuh jiwa Firaun. Makanya ketika Bapak Ibu hendak memiliki putra, hendak memiliki cucu, memintalah kepada Allah jiwa-jiwa yang terpilih. Seperti Nabi Zakaria yang berdoa meminta Nabi Yahya. Siti Hannah yang berdoa meminta anak laki-laki, tapi baru dikabulkan di generasi cucu begitu ya. Ya, diberi dulu Siti Maryam, baru diberi Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim juga yang berdoa setelah membangun Ka'bah di Mekah tentang keturunannya yang soleh, lahirlah Nabi Muhammad di sana dan seterusnya. Jadi memang kehebatan manusia itu harus diminta. Nanti insya Allah cucu bapak, cucu ibu, putra bapak, putra ibu diberikan kualitas jiwa yang baik. Ya. Jangan dipilihkan jiwa-jiwa yang mudah tergoda oleh setan. Itu pendidikan pertama di dalam Islam. Jadi mulai dari sejak sebelum mengandung berdoanya. Setelah mengandung intensitas ibadah ditinggikan. Setelah melahirkan diakikahi hari ke-7 akikah.
diberi nama, itu seolah-olah pendaftaran kepada sekolah langit. Lalu kita sembelih domba, laki-laki 2, perempuan 1. Itu sudah mendaftarkan diri, anak kita dititipkan kepada Allah. Nanti itu bisa dikaji di surah Al-Imran. Kalau Allah terima proposal yang kita ajukan ini, akikahnya diterima, anaknya dijaga, ya, maka bagaimana doa Siti Hana kepada Allah? Ya, ini mungkin Tuhan bika wa dunyata mina syaitan rajim. Titipkan ke Allah. Fataqabbalaha rabbuh. Maka Tuhannya menerima. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa anbatahan nabatan hasanan, dan menumbuhkan anak itu dengan tumbuh kembang yang baik. Tidak usah pakai obat-obat segala macam aneh-aneh. Itu nanti anak akan tumbuh kembangnya baik. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Waqaffalaha Zakaria, dan dititipkan kepada Nabi Zakaria. Sekolah kan dititipkan kepada ulama, jangan dititipkan kepada orang-orang yang sekuler, yang liberal. Bapak titipkan ke ulama, maka anak bapak akan tumbuh kembangnya semakin bagus. Sudah waqaffalaha Zakaria, itu Siti Maryam akan mengalami keajaiban-keajaiban. Langsung menemukan makanan di mihrab tempat belajarnya, ya. Lalu nanti melahirkan Nabi Allah Al-Masih Isa bin Maryam. Dan satunya keajaiban-keajaiban, maka turunan bapak pun, cucu bapak, anak ibu akan akan terlihat keajaibannya. Apa saja? Lebih pintar dari anak seusianya misalkan, lebih sehat, apa saja nanti ada. Nah, kita baca ya tentang kualitas jiwa manusia. Jadi kenapa manusia tidak dihindarkan dari godaan setan? Karena memang Allah mengharapkan makhluk yang berbeda dengan malaikat. Kalau setan berkeluarga, Ya, kalau setan dari kalangan manusia sudah pasti kan berkeluarga, ya, kita bisa lihat. Dan setan dari golongan jin juga beranak pinak, itu ada ya di dalam hadis. Jadi iblis itu beranak pinak. tapi dia udah pasang ke neraka ya. Iya, kalau ini. Dan sampai sekarang masih ditangguhkan kematiannya, belum mati. Dan itu kan makhluk, bapak dan ibu membayangkan iblis seperti apa? Makhluk menyeramkan gitu. Yang berjanda. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir kan dijelaskan ada 5 makhluk ciptaan Allah yang pertama. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, dan Israil. Iblis masuk di sini, nanti ada Ajajil, gitu ya. Tapi yang 4 ini dari cahaya, yang 1 ini dari api tak berasap. Jadi Pak, iblis itu nama aslinya Azazil menurut para ulama tafsir, makhluk karya. Jadi rajin beribadah sebelum ada diciptakan. Bayangkan makhluk yang setara dengan Jibril, Mikail, Israfil. Ya, jadi sulit, pasti mengalahkannya sulit. Malaikat Jibril saja kan kata Nabi sayapnya 600, yang kalau satu saja dikepakan bumi ini hilang. Iblis semacam itu, makhluk jadi makhluk gagah hebat, tapi membangkang kepada Allah. Jadi bukan makhluk menakutkan, bertanduk, menyeramkan gitu ya. Iblis itu makhluk ya, dulunya makhluk mulia. Ya. Dan nanti dalam pembahasan ilmu, takwa, ilmu, syukur, dalam pembahasan ilmu kita akan membahas keilmuan iblis. Ada. Hari ini banyak orang yang meneladani ilmu iblis, ya. Disebutnya talbis iblis oleh para ulama terdahulu. Oleh para ulama sekarang disebut diabolisme intelektual. Nanti bahas ketika membahas ilmu, ya, insya Allah. Tadi tadi Saya kembali ke ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba Saum, ya. namanya saum. Itu kan perintahnya itu untuk pemberitahuan, perintahnya untuk orang yang beriman agar nanti bertakwa, Ya. Tadi takwa ada berapa Ya. apakah itu berarti bahwa orang yang beriman itu belum tentu bertakwa? Ya. Belum tentu bertakwa. Ya, itu saja. Kalau Oh, ada lagi. saya sedikit lagi, kalau misalnya sesudah saum itu target untuk takwa itu tercapai, mungkin tidak 100%, 80% beberapa, tapi tahun berikutnya itu diulang-ulang aja perintahnya yang sama. Kenapa? Perintahnya kan tetap sama, itu juga ya.
beriman, puasalah dan agar bertakwa. Seakan-akan takwanya itu hilang atau lemah. Oh iya. Ya. Itu yang penanya dua. Ya, baik. Dua mau. Yang pertama, sebelum membedakan takwa dengan amal soleh, bedakan dulu iman dan Islam. Iman itu adalah merujuknya pada pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang menanyakan rukun iman. Ya. Yang 6 itu rukun iman. Kalau Islam itu rukun Islam yang 5. Ini akidah, ini ibadah. Nanti muamalah rukun ihsan. Orang yang berislam belum tentu beriman. Contoh orang munafik, mereka berislam, pura-pura syahadat, sholat, ya, ikut sholat, saum ikut saum, tapi tidak beriman. Ya. Sedangkan orang yang beriman, kalau imannya itu benar diterima oleh Allah, maka dia pasti berislam. Itu bedanya. Jadi iman dulu, baru Islam. Ya. Nah makanya di kita ini di Indonesia, kenapa ada orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam? Karena ada masalah pada imannya. Makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kenapa ayat perintah saum dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ini adalah perintah yang berat apabila dilaksanakan tanpa keimanan. Jadi orang yang tidak bisa saum, nu diwarteg gajajar sampai anak, di mana dengan gajajar, nah itu imannya bermasalah. Seberapa tegas, keras pun bapak menyuruh dia saum, tidak akan mungkin bisa. Yang ada nanti dia sembunyi-sembunyi. Saumnya karena manusia begitu. Jadi kunci supaya orang itu mau saum adalah tingkatkan imannya, kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Rasul, kenalkan dengan Quran, maka timbul kecintaan akan bisa melaksanakan saum. Nah, maka setelah itu baru kita sudah beriman dan berislam. Maka ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah sediakan, inilah yang disebut dengan amal soleh. Itu tidak bisa dipisahkan. Makanya innalladzina amanu kesannya pasti wa amilu sholihan, selalu disandingkan amal soleh, iman dengan amal soleh. Bohong orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak beramal soleh, bohong imannya itu. Nah, jadi urutannya begitu. Iman baru masuk Islam, amal soleh, nanti takwa adalah puncak daripada amal soleh. Takwa sudah tidak membicarakan haram dan halal. Yang haram sudah jauh, yang halal, yang wajib sudah sempurna. Yang sunnah saja terasa wajib, yang makruh terasa haram, yang mubah tadi saya katakan dipilih. Kalau kemubahan itu menyeret pada dosa, tinggal. Bapak nonton TV, hukumnya mubah, tapi pas disetel, ayo butak kita, sudah menyeret pada dosa. Ibu ngobrol hukumnya mubah, tapi ketika ngobrol membicarakan orang lain itu sudah menyeret pada dosa. Maka orang bertakwa menghindar. Lihat di surat Al-Mu'minun, wa anil lagwi mu'ridun. Pada perkara lagu itu dia menghindar. Itu takwa. Jadi takwa itu level tertinggi dalam ibadah, begitu ya. Takwa. Yang kedua apa tadi? Yang kedua kalau sudah tercapai target. Oh iya betul. Jadi memang Bapak Ibu iman kita ini naik turun. Iman itu naik turun. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu selalu dibaca berulang-ulang setiap bulan Ramadan. Karena itu kenapa pakai kutiba? Secara bahasa dalam bahasa Arab artinya menulis. Kata itu menulis. Menulis itu mengumpulkan huruf. Jadi kewajiban yang dilakukan secara pengumpulan, kontinuitas gitu Pak. Kontinuitas. Karena memang takwa pun beragam nanti. Takwa kita dengan takwa Rasul kan beda. Ya, tadi meskipun hanya 8 kali saja, 9 kali saja saum Ramadan, Rasulullah langsung dijamin masuk surga Firdaus. Kalau kita justru malah harus mengulang tiap tahun terus, karena memang ada perbedaan, gitu ya. Jadi memang iman itu naik turun, makanya ada doa khusus meminta ditambahi iman, kan ada doanya.
Meminta ditambah iman, ditambah ilmu, ada doanya. Sekian dulu ya. Sudah waktu adalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan di akhir depan ya. Mudah-mudahan ada umur saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.